Ketika kita berhubungan dengan JavaScript, biasanya kita akan menampilkan log ya dari proses pengembangan kita di bagian console.log di JavaScript. Padahal sebenarnya ada beberapa konsol yang mungkin teman-teman belum tahu. Dan di video kali ini kita akan menampilkan apa saja konsol yang perlu teman-teman tahu yang lainnya selain dari console.log ini. Saya sudah menyiapkan sebuah file HTML, kemudian di bagian file HTML dia akan memanggil untuk file main.js di sini ya. Kemudian saya buka untuk bagian Google Chrome saya dengan F12 sehingga dia menampilkan untuk konsol ya di bagian script saya. Saya F12 lagi. Dia akan tampil di bagian bawah kalau di tempat saya, mungkin di bagian teman-teman akan berbeda. Nah, kalau kita menggunakan konsol ya, defaultnya biasanya kita menggunakan console.log begini, kemudian kita masukkan perintahnya atau pesannya di bagian dalam dari console.log ini. Misalnya saya akan masukkan, halo saya console.log begini. Saya Ctrl S, maka dia akan tampil di bagian konsol kita ya, halo saya console.log. Ini yang biasa kita gunakan. Sebenarnya dari console.log, selain dari console.log ada yang lainnya ya, saya akan masukkan di bagian bawahnya. Kita bisa menggunakan yang namanya console.warn, teman-teman ya. Di sini kita ganti misalnya halo saya console.warn. Nah, di bagian bawahnya ya dari console.log ini ada tulisan halo saya console.warn, tetapi ya di sana ada icon tanda segitiga, kemudian ada tanda panahnya ya atau semacam warning gitu. Ya, ini adalah console.warn. Ada lagi yang lain selain dari console.warn, ada console.error begini. Saya Ctrl S, kemudian di sini saya gantikan console error ya. Maka di sini kita punya 3 buah cara ya untuk menampilkan dari konsol untuk menampilkan pesan ya. Ada log ya, kemudian warn ya, warnanya kuning seperti ini, kemudian console error ya dengan warna merah seperti ini. Nah, selain dari 3 buah hal ini ada yang namanya console tabel, teman-teman ya. Saya masukkan di sini console tabel. Misalnya di sini saya punya sebuah data ya, di mana datanya dia tersusun dari beberapa array ya. Saya akan masukkan menjadi beberapa array ya. Array yang pertama kita akan membuat dia menjadi ada key, kemudian ada value-nya. Misalnya di sini saya punya name, name-nya isinya adalah 1 begini ya. Kemudian kita berikan nama misalnya, namanya kita berikan adalah A ya. Kemudian saya buat 2 lagi, 1, 2 ya. Name yang berikutnya adalah name 2, namanya adalah B. Kemudian name yang ketiga, ya, namanya adalah C begini. Ya, untuk menampilkan dari data ini ya kita bisa menggunakan yang namanya console tabel, teman-teman. Ya, console.tabel. Kemudian tinggal kita masukkan tadi untuk variabelnya. Variabelnya adalah data. Ya, kita masukkan data begini. Nantinya dia akan membentuk sebuah tabel seperti ini ya. Ada indeks, ada name, kemudian nama. Name di sini adalah key-nya ya, ada key name, key name, key name. Kemudian ada key nama ya, nama ya. Di mana di bagian nama ini dia punya beberapa value di sini teman-teman ya. Ada A, B, kemudian C ya. Di sini kita menggunakan yang namanya console tabel. Selain dari console tabel ada juga yang namanya console group teman-teman ya, console group. Nah, kalau kita akan menggunakan console group, kita masukkan dulu di bagian atasnya console .group, kemudian kita tandai dulu teman-teman ya, di bagian console.group ini misalnya kita masukkan mahasiswa begini. Kemudian kalau dia punya pembuka, tentunya dia punya yang di bagian bawah adalah penutupnya. Ya, di bagian bawahnya saya masukkan grup N. Nah, di bagian grup N tidak usah kita berikan nama dari grup kita ya, tinggal kita masukkan grup N begini saja. Kemudian di antara grup ya dan juga grup N ini kita masukkan untuk data-data di bagian dalamnya. Misalnya saya masukkan console.log, misalnya yang pertama adalah echo, kemudian saya berikan warn misalnya console.warn, yang di bagian bawahnya misalnya adalah Dwi begini. Saya Ctrl S, nantinya dia akan menampilkan grupnya ya, grupnya adalah grup mahasiswa ini. Ya, kalau kita klik dia akan menjadi expand begitu, di mana di bagian dalamnya ada data-data dari konsol yang kita kehendaki. Ada echo dan juga ada Dwi. Jadi kalau misalnya kita akan membuat grup, pastikan di bagian atasnya kita sebutkan untuk nama grupnya. Kemudian jangan lupa di bagian bawahnya kita tutup dengan yang namanya grup N. Kemudian ada juga yang namanya console time, teman-teman ya. Console time. Console time. Nah, console time ini digunakan untuk membuat log ya, berapa waktu yang digunakan untuk menjalankan perintah di bagian JavaScript. Nah, perintahnya sebenarnya simpel saja. Di sini kita masukkan console.time. Kemudian kita berikan untuk penandanya ya, misalnya waktu begini.
Kemudian kita masukkan di bagian bawahnya ya penutupnya console.timeend. Ya, kemudian di sini kita masukkan juga untuk timeend-nya apa ya. Timeend waktu begini. Kalau saya Ctrl S, dia akan langsung membuat sebuah tulisan ya, waktu, di mana waktunya untuk mengerjakan dari antara console time ya di bagian line 23 ini dengan di bagian 24 ini adalah 0,038 milisecond. Nah, waktunya sedikit. Coba sekarang saya akan gantikan di bagian console time waktu ini saya naikkan teman-teman ya di bagian paling atas. Ya, di bagian paling atas. Sehingga dari yang sebelumnya 0,038 ms, sekarang kalau saya Ctrl S, sekarang waktunya menjadi 2,69 milisecond ya dengan menggunakan yang namanya console.time ya untuk melakukan logging ya. Berapa lama waktu yang digunakan untuk menjalankan proses dari console log di bagian atas ini sampai dengan console time end di bagian bawah. Kemudian ada satu lagi teman-teman yang akan saya sampaikan pada video kali ini, ya ini adalah console clear ya, console clear. Console clear. Nah, console clear ini dia akan menghilangkan semua data yang kita punya ya di bagian console ini. Caranya saya masukkan console.clear begini. Kemudian saya Ctrl S, nantinya dia akan menghilangkan semua console dan di bagian console.log dia akan dihilangkan semuanya. Terima kasih sudah menyimak, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.